Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 29 April 2021 dengan episode Walk Through Hell. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US FOMC Rate Decision yang tidak berubah di 0% hingga 0,25%. Kemudian ada dari US Interest Rate on Excess Reserve yang tidak berubah di 0,1%. Kemudian ada dari US MBA Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya 8,6% menjadi minus 2,5%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Buana Finance Tbk atau BBLD yang mengalami penurunan pendapatan menjadi 680,19 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2020 turun dari pendapatan 839,27 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Mahkota Group Tbk atau MGRO yang membukukan pendapatan sebesar 4,10 triliun rupiah per 31 Desember 2020. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 1,95 triliun rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT MDQ Utama Tbk atau MDKI yang meraih laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 5,59 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021 naik dari laba 4,78 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 28 April 2021, IHSG ditutup menguat sebesar 14 poin atau 0,25% ke level 5.974. Sektor industri dasar, industri konsumsi, pertambangan, infrastruktur, perdagangan, properti bergerak positif dan menjadi kontributor pada kenaikan IHSG. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 475 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari cerita dari seorang Powell. Powell sosok sang ketua dari The Fed pada akhirnya kemarin menyampaikan pidatonya terkait dengan pertemuan The Fed kemarin. Seperti biasa tingkat suku bunga memang tidak berubah, namun The Fed mengatakan pandangan dan penilaian mereka terhadap perekonomian Amerika mulai membaik. Namun The Fed belum siap untuk mempertimbangkan untuk mengurangi dukungan selama masa pandemi. Powell mengatakan, di tengah kemajuan vaksinasi dan dukungan kebijakan yang begitu kuat, indikator aktivitas ekonomi dan pekerjaan telah mengalami penguatan. Hal inilah yang membuat The Fed memutuskan untuk tidak mengubah tingkat suku bunganya dan tetap mempertahankan pembelian obligasi bulanan senilai 120 miliar dolar. Sisi baiknya, saat ini adalah bahwa sektor-sektor yang sebelumnya telah terkena dampak paling dalam dari pandemi COVID-19 mulai menunjukkan pemulihan. Hal inilah yang membuat harga mengalami kenaikan sehingga inflasi mengalami peningkatan, namun sebagian besar hal tersebut masih mencerminkan faktor yang sementara. Powell cukup menghargai apa yang dilakukan oleh Biden sejauh ini terhadap pemberian stimulus yang dipersiapkan oleh Biden dengan memberikan stimulus senilai 1,9 triliun dolar dan proposal infrastruktur yang akan diberikan senilai 2,25 triliun dolar. Powell sekali lagi mengingatkan bahwa peningkatan kasus virus COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia masih akan membayangi prospek pertumbuhan ekonomi global, sehingga hal tersebut menjadi alasan bagi semua pembuat kebijakan untuk tetap bersabar dalam menarik dukungan. Ada hal-hal yang menarik di sini nih bosku, khususnya ketika Powell mengatakan bahwa pemulihan ekonomi telah terjadi jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Tapi kata kuncinya adalah bahwa pemulihan masih tidak merata dan masih jauh dari kata selesai. Dan sekali lagi Powell mengingatkan kepada mereka yang bertanya, termasuk penulis sebetulnya nih bosku, kapan sih normalisasi kebijakan akan mulai dilakukan, mulai dari pengurangan pembelian obligasi? Powell langsung menjawab belum waktunya untuk membahas pengurangan pembelian obligasi, dan untuk membahas hal tersebut dibutuhkan waktu yang lebih lanjut untuk melihat bahwa kemajuan secara substansial telah terjadi. Sejauh ini kami melihat nih bosku bahwa apabila memang benar The Fed akan menahan tingkat suku bunga untuk tetap berada pada rate yang rendah seperti sekarang hingga 2023, maka 2022 awal menjadi jawabannya. Sejauh ini,
Para bankir juga mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif karena masih banyak jutaan masyarakat Amerika yang masih dalam posisi tidak memiliki pekerjaan, dan itu akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang apabila mereka tidak segera menemukan pekerjaan. Terakhir, The Fed mengingatkan bahwa perubahan kebijakan nantinya akan berdasarkan hasil bukan proyeksi, khususnya pasar tenaga kerja secara month-on-month yang kuat akan sangat dinantikan untuk bisa mendapatkan kemajuan substansial lebih lanjut. Kami hanya berharap bahwa Powell akan tetap memegang komitmennya untuk menyampaikan dengan bahasa yang lebih bijaksana tatkala kelak mereka akan melakukan pengurangan tingkat suku bunganya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari tidak lengkap tanpa Biden. Nah, setelah sebelumnya stimulus infrastruktur mengundang perhatian, Biden kembali membuat cerita yang mengejutkan nih bosku. Biden mengungkapkan sebuah rencana besar terkait dengan stimulus senilai 1,8 triliun dolar untuk mendorong perluasan pendidikan dan perawatan bagi anak-anak di dalam keluarga. Sebuah proposal legislatif utama ketiga Biden setelah sebelumnya stimulus kesehatan dan infrastruktur yang dimana menggabungkan 1 triliun dolar diambil dari pemotongan pajak dan kredit sebesar 800 miliar dolar untuk keluarga yang memiliki penghasilan menengah dan rendah. Rencana tersebut akan mendorong pembuatan sekolah prataman kanak-kanak dan perguruan tinggi di seluruh negeri secara gratis hingga ke seluruh negeri, memperpanjang kredit anak hingga 2025, dan membuat perluasan permanen dari kredit pajak penghasilan yang diperoleh orang dewasa tanpa anak dengan pendapatan yang rendah, pelatihan guru, dan membuat program cuti keluarga berbayar. Proposal tersebut akan mengikuti rencana stimulus infrastruktur senilai 2,25 triliun dolar yang belum disahkan oleh Kongres dan stimulus sebelumnya senilai 1,9 triliun dolar yang telah ditandatangani oleh Biden menjadi undang-undang. Langkah yang dilakukan oleh Biden ini cukup mengejutkan nih bosku. Pasalnya hal ini akan mengubah kode pajak Amerika dan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Amerika. Pemerintah telah memutuskan untuk mendukung keluarga dengan pendapatan rendah atau menengah secara substansial dengan mengalihkan beban pajak secara keseluruhan kepada orang kaya. Hal ini dilakukan oleh Biden karena menurutnya pajak yang diberikan oleh manajer hedge fund yang menghasilkan keuntungan ratusan juta dolar dapat membayar pajak lebih rendah ketimbang petugas kebersihan. Ekspansi kredit pajak pendapatan akan membantu 17 juta pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan akan memberikan keuntungan terhadap 66 juta anak untuk hidup lebih baik. Tentu itu semua harus ada konsekuensi nih bosku. Dan konsekuensi dari itu semua adalah kenaikan pajak terhadap individu yang mencapai 39,6% serta mengubah perlakuan capital gain sehingga masyarakat yang kaya tidak lagi mendapatkan keuntungan dari tingkat suku bunga yang lebih rendah dari pendapatan investasi mereka. Masyarakat Amerika sejauh ini secara mayoritas mendukung langkah-langkah Biden untuk menaikkan tarif pajak perusahaan dan pajak capital gain kepada masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dari 1 juta dolar setahun. Biden akan mengurangi rencana besarnya tersebut pada pukul 9 malam pada hari Rabu mendatang, di mana dirinya juga akan membahas proposal terkait dengan perubahan iklim dan kebijakan luar negerinya khususnya hubungan antara Amerika dengan Cina ke depannya. Tugas utama Biden sekarang adalah menjaga Partai Demokrat untuk tetap kompak agar setiap rencana Biden mendapatkan persetujuan dari DPR dan Kongres. Yang terpenting adalah semua bersatu untuk dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian cerita selanjutnya datang dari usaha dan daya. Kementerian Perindustrian mencatat sepanjang kuartal 1 2021 naik sebesar 38% dari 64 triliun rupiah menjadi 88 triliun rupiah. Realisasi tersebut setara 27,3% dari target investasi manufaktur tahun ini yang sebesar 323,5 triliun rupiah. Menteri Perindustrian menilai saat ini Indonesia menjadi negara tujuan investasi bagi sejumlah industri skala global sebagai basis produksi guna memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Berdasarkan data PKBM, realisasi investasi sektor manufaktur memberikan kontribusi signifikan hingga 40,2% terhadap total nilai investasi di Indonesia yang mencapai 219,7 triliun rupiah. Secara lebih rinci, nilai investasi sektor industri manufaktur pada kuartal 1 2021 berasal dari PMDN yang mencapai 23 triliun rupiah serta PMA yang sebesar 65,3 triliun rupiah. Jumlah sumbangsi tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan perolehan pada periode yang sama tahun lalu, di mana PMDN tercatat 19,8 triliun rupiah dan PMA 44,2 triliun rupiah.
Dua sektor manufaktur yang mencatatkan performa baik dalam berinvestasi sepanjang kuartal pertama tahun ini adalah industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya berkontribusi 12,7% atau sebesar 27,9 triliun rupiah, serta industri makanan berkontribusi 9,9% atau sebesar 21,7 triliun rupiah. Kementerian Perindustrian juga menyebut target investasi yang tumbuh positif tersebut juga sejalan dengan pertumbuhan industri pengolahan non-migas yang diproyeksikan naik menjadi 3,95% pada 2021. Saat ini pemerintah juga tengah mengembangkan program pembangunan kawasan industri terintegrasi, pengembangan sektor padat karya dan pembangunan ekonomi digital yang sesuai dengan roadmap Making Indonesia 4.0, sehingga upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan antusias para investor untuk dapat berinvestasi di Indonesia. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditredikan pada level 5.951 hingga 6.003. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari INDF, kemudian yang kedua ada dari UNTR, dan yang ketiga ada dari MAPI. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari INAF atau PT Indofarma Tbk yang membukukan kenaikan penjualan sepanjang tahun 2020 sebesar 26,22%. Sepanjang tahun 2020, perusahaan mampu membukukan kenaikan penjualannya 26,22% year on year menjadi 1,72 triliun rupiah. Tahun sebelumnya penjualan INAF tercatat 1,36 triliun rupiah. Meningkatnya penjualan tersebut didukung peningkatan penjualan bersih tersebut terutama ditopang dari penjualan segmen alat kesehatan dan obat-obatan sesuai dengan strategi turnaround management. Namun di tengah kenaikan penjualan, laba bersih yang dibukukan oleh perusahaan mengalami penurunan di mana sepanjang tahun 2020, INAF mengantongi laba bersih 27,58 juta rupiah atau turun 99,65% year on year. Tahun 2019, INAF mampu mencetak laba hingga 7,96 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 2140 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari BMRI atau PT Bank Mandiri Tbk yang laba bersih hanya sebesar 5,9 triliun rupiah pada kuartal 1 2021 atau turun 25,2% dibandingkan 7,9 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu year on year. PT Bank Mandiri Tbk pertumbuhan laba di kuartal 1 2021 mengalami perlambatan di mana membukukan penurunan sebesar 25,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Penurunan laba bersih perseroan ini terjadi peningkatan biaya provisi sebesar 55,4% dari 3,5 triliun rupiah pada kuartal 1 2020 menjadi 5,4 triliun rupiah pada kuartal 1 2021. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 5.750 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 6.800 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.